Halo Lur, gimana kabarnya? Saya doakan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, kelimpahan. Yang sedang sakit segera dipulihkan, disembuhkan. Yang punya utang piutang segera terselesaikan. Oke, balik lagi bersama Pak Lek di sini. Kemarin video kita membahas tentang bagaimana cara membuat uh, penyembuhan ajaib melalui media air. Nah, kali ini kebetulan dari salah satu penonton Pak Le request minta dibuatkan video untuk tips atau cara agar seseorang bisa berhenti merokok, bisa berhenti dari kebiasaan merokok. Sebenarnya agak bingung juga di sini saya mau bikinnya, karena di satu sisi saya Pak Lek sendiri juga perokok aktif gitu ya. Tapi di sisi lain dimintain tolong untuk membuatkan video bagi seseorang yang ingin berhenti merokok. Tapi enggak apa-apa, Pak Lek coba kemarin juga posting di Facebook Pak Lek, Facebook Pak Lek itu namanya Pak Lek Paidi. Di situ Pak Lek juga sempat minta pendapat dibuatkan atau tidaknya video ini. Akhirnya Pak Lek memutuskan untuk membuatkan video ini. Oke, langsung aja. Jadi sebenarnya cara itu banyak ya teman-teman ya. Saya akan tulis beberapa metode untuk berhenti merokok. Jadi kalau metode itu kan ada dua. Yang pertama itu melalui bantuan orang lain. Di sini bisa kita pakai jasa hipnoterapis. Atau jasa terapis lainnya. Ini yang melalui bantuan orang lain. Yang kedua, terapi mandiri. Nah, terapi mandiri ini pastinya butuh usaha yang sangat keras. Karena itu kan kita butuh kesadaran yang tinggi, niat yang kuat, tekad yang bulat, kemauan keras untuk kita berhenti merokok. Nah, dari terapi mandiri ini Pak Le akan kasih dua metode. Yang pertama ini pakai
kasih nama metode shock force dengan cara halus. Nah, dengan cara halus itu maksudnya ini terkait dengan video-video sebelumnya. Kita bisa melakukan self hypnosis terus kita juga bisa melakukan meditasi. Nah, dari dua ini kita lakukan afirmasi. Nah, afirmasi kan kemarin dari video sebelumnya juga Pak Le udah bikinkan, bisa melalui media air, terus atau mungkin dengan afirmasi harian, pengulangan kata-kata, atau mungkin dengan cara memantrai diri kita setiap hari, di setiap aktivitas kita sisipkan afirmasi untuk penyembuhan berhenti merokok. Ini paham ya maksudnya Pak Le ya, pakai cara soft force. Nah, misalkan afirmasinya seperti apa Pak Le? Oke, Pak Le coba bikinkan afirmasi. Ini contoh aja ya, tapi nanti kata-katanya bisa disesuaikan sendiri. Tulis ini. Afirmasi berhenti merokok. Misalkan gitu ya, kata-katanya, semakin saya merokok, tubuh saya semakin menolak dengan segala ketidaknyamanannya. Semakin saya merokok, tubuh saya semakin menolak dengan segala ketidaknyamanannya. 2. Maka mulai hari ini dan seterusnya saya memilih berhenti merokok. Maka mulai hari ini dan seterusnya saya memilih berhenti merokok. 3. Berhenti merokok itu mudah. Apalagi 4. Saya mencintai
diri saya lebih dari saya suka merokok. 5. Hidup saya lebih bahagia serta menyenangkan saat tidak merokok. Misalkan 6, 7, 8, ini bisa ditambahkan sendiri. Mudah-mudahan bisa dibaca. Kata-kata bisa menyesuaikan ya teman-teman ya. Ini yang pakai yang ini ya, soft force, pakai afirmasi. Nah terus kemudian ini yang kedua, ini pakai hard force. Ini cara kasar nih. Ini alternatif terakhir ya teman-teman. Jadi kebiasaan merokok itu kan sebenarnya itu ada di mindset. Jadi di mindsetnya ini kan udah keprogram, udah terpola, dan itu menjadi keterikatan akan kebiasaan merokok. Nah karena orang yang sudah kecanduan merokok, ini kan mau nggak mau kan harus mindsetnya ini kan dirubah, digeser, karena ini udah terprogram. Nah salah satunya kita harus rusak programnya. Rusak programnya di alam bawah sadarnya. Caranya seperti apa Pak Le? Caranya gini, untuk perokok aktif itu kan biasanya ngerokok itu kan bisa dikenali dari kebiasaannya. Misalkan ngerokok itu biasanya dalam aktivitas apa sih, setelah makan, atau mungkin BAB, atau lagi ngopi, menemani ngopi, atau lagi gabut, atau lagi nongkrong, ngumpul, atau mungkin yang lainnya lagi santai atau apa. Nah itu kan program-programnya yang ada di alam bawah sadarnya, terpola gitu loh. Nah salah satu untuk merusak program dari kebiasaan merokok ini, ya caranya ya udah penuhi hasrat merokok sampai hasrat tersebut terpenuhi, dan
ada reaksi tubuh untuk menolak. Jadi dirusak programnya, penuhi hasrat untuk merokok. Sampai hasrat itu terpenuhi, hingga tubuh itu udah menolak gitu loh. Sudah nggak membutuhkan lagi, karena hasratnya udah terpenuhi gitu loh, melimpah gitu loh. Jadi tiap orang itu kan untuk kebutuhan merokoknya itu kan beda-beda ya. Ada mungkin sehari sebungkus, 2 bungkus, atau bahkan mungkin lebih, ada berbungkus-bungkus. Ya udah, semampunya berapa Anda menghabiskan rokok tersebut dalam satu momen. Misalkan gitu ya, ketika kita mau merusak programnya, kebiasaan merokok, kita habiskan misalkan 3 bungkus rokok sekaligus. Ini harus dipaksa agar di sini kita mau kasih rasa trauma di alam bawah sadar kita bahwa merokok itu terekam memorinya tuh yang nggak enak lah. Misalkan Anda menghabiskan 3 bungkus sekaligus gitu ya, putus nyambung sampai pada akhirnya Anda nggak kuat, pusing, yang mau muntah, yang mual segala macam. Nah itu akan kerekam ke alam bawah sadar teman-teman. Nah ketika nanti teman-teman itu benar-benar udah menyerah, udah nggak sanggup lagi merokok, nah ketika teman-teman ngelihat ngerokok atau mungkin mencium asap rokok, bau rokok, itu langsung terkoneksi dengan rasa trauma ketika waktu merokok, bahwa teman-teman tuh udah cukup lah, udah terpenuhi hasratnya, kebutuhan merokoknya, sampai udah nggak menginginkan lagi. Itu salah satu teknik untuk membuat anchor, jangkar gitu ya, di dalam alam bawah sadar kita. Dan nanti sambil dibuka apa dicari Facebook Pak Le tentang anchor, penjelasannya seperti apa. Nama akun Facebooknya itu Pak Le Paidi. Jadi itu aja teman-teman yang bisa Pak Le sampaikan untuk metode cara berhenti merokok secara permanen. Kalau pakai Softfox nggak bisa, karena ini kan pasti butuh komitmen, butuh kesadaran yang tinggi, karena ini kan bertahap ya kalau Softfox itu ya. Kalau itu udah nggak mampu, ya udah mau nggak mau harus pakai ini, Hardfox ini, dipaksa penuhi kebutuhan merokokmu dalam waktu singkat sampai benar-benar tubuh sudah nggak menginginkan lagi. Oke gitu ya teman-teman. Kalau ada yang masih bingung atau ada yang mau disampaikan, cantumin di kolom komentar. Terima kasih.